Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Pada video kita kali ini, kita akan membahas seri akuntansi perusahaan jasa, yaitu tentang neraca lajur atau kertas kerja. Dibawakan oleh saya, Walid Hamidi, untuk Anda sekalian. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, karena itu mudah bagi Anda tetapi sangat berarti bagi kami. Bagi yang sudah subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya agar nanti Anda update terus video-video yang akan tayang di channel ini. Mari kita simak, tonton sampai habis biar Anda tidak gagal paham. Oke, mari sekarang kita simak materinya, yaitu nanti bagaimana cara menyusun kertas kerja atau neraca lajur. Namun sebelumnya, kita pahami terlebih dahulu apa sih definisi kertas kerja atau neraca lajur. Nah, kertas kerja itu sering disebut sebagai neraca lajur karena nanti daftarnya itu berupa lajur-lajur, berupa kolom-kolom. Nah, kertas kerja adalah daftar yang terdiri dari kolom-kolom neraca saldo, kolom jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo setelah disesuaikan, kolom neraca, kolom laba rugi. Jadi daftar ini memuat beberapa kolom yang sebelumnya kolom-kolom ini sudah diselesaikan dalam tahapan akuntansi sebelumnya. Nah, kemudian digabungkan dalam format atau dalam daftar yang namanya neraca lajur atau kertas kerja. Mengapa digabungkan dalam satu format? Tujuannya kita lihat di sini. Tujuannya adalah untuk memperlancar atau mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, kertas kerja ini tidak termasuk dalam dokumen akuntansi yang wajib dibuat. Bukan merupakan tahapan yang harus diselesaikan, tetapi sekedar dibuat dengan tujuan membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, kapan kita membuat kertas kerja atau neraca lajur? Mari kita simak di sini. Saya menyajikan gambar yang menunjukkan siklus akuntansi. Saya di sini mempersingkatnya dari tahapan peringkasan. Artinya di sini saya tidak menyajikan tahapan akuntansi sebelumnya, yaitu tahap pencatatan dan penggolongan, tetapi memulainya dari tahap peringkasan. Dalam tahap peringkasan di sini ada neraca saldo. Jadi dari jurnal yang sudah kita buat, dibuatkan buku besar, kemudian dibuatkanlah neraca saldo. Kemudian setelah dibuat neraca saldo, karena beberapa alasan itu perlu dilakukan penyesuaian, maka dibuatkanlah jurnal penyesuaian. Nah, ini pernah kita pelajari ketika kita mempelajari jurnal penyesuaian. Alasan-alasan mengapa neraca saldo ini tidak bisa langsung serta-merta dibuatkan sebagai dokumen untuk menyusun laporan keuangan, tetapi perlu penyesuaian terlebih dahulu. Maka dibuatkanlah jurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya ini, setelah neraca saldo ini dibuatkan jurnal penyesuaian, kemudian dimasukkan dalam format yang disebut sebagai kertas kerja. Nah, di mana kertas kerja ini merupakan gabungan dari neraca saldo yang sudah kita buat, jurnal penyesuaian yang sudah kita buat, serta format-format lain yang tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, jadi kapan kita membuat kertas kerja? Kertas kerja itu dibuat, jadi dengan melihat siklus ini, kertas kerja itu dibuat pada saat kita akan menyusun laporan keuangan. Artinya di akhir periode akuntansi. Kapan akhir periode akuntansi? Tergantung kebutuhan perusahaan. Kalau misalnya perusahaan menyusun laporan keuangannya sebulan sekali, berarti kertas kerja itu dibuat di akhir bulan. Tetapi kalau perusahaan itu menyusun laporan keuangannya setahun sekali, berarti kertas kerja dibuat akhir tahun. Paham? Apa tujuan dari penyusunan kertas kerja? Tujuannya yang pertama di sini mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Memudahkan karena semua data disatukan dalam satu format. Kemudian yang kedua,
mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Nah, di sini kita sudah membuat nih jurnal penyesuaian dari neraca saldo. Nanti keduanya dipindahkan lagi dalam format kertas kerja. Akan terlihat nanti apabila Anda salah membuat jurnal penyesuaian, maka nanti begitu digabungkan dalam satu format, itu terlihat kalau ada kesalahan, ada kejanggalan nanti. Tujuan yang ketiga, itu untuk memeriksa ketepatan perhitungan yang dilakukan. Dalam format kertas kerja, di dalamnya termasuk format laporan laba rugi, termasuk format laporan keuangan neraca. Jadi sebelum kita menyusun laporan keuangan yang sesungguhnya, dibuatkan draftnya terlebih dahulu dalam kertas kerja. Maka ini menghindari kesalahan perhitungan dalam laporan keuangan. Lalu, bagaimanakah bentuk kertas kerja? Nah, di sini saya menyajikan contoh bentuk kertas kerja 10 kolom. 10 kolom itu dari mana kita menghitung? Lihat di sini, kolom debit dan kredit. Ada 10 kolom debit dan kredit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka ini disebut sebagai kertas kerja dengan bentuk 10 kolom. Nah, kemudian kolom apa yang ada dalam kertas kerja? Pertama, kolom neraca saldo. Kemudian kolom ayat jurnal penyesuaian. Kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian ada kolom laba rugi dan kolom neraca. Nah, mari kita perhatikan satu persatu. Kolom yang pertama dulu. Kolom yang pertama, kolom neraca saldo, ini digunakan untuk mencatat neraca saldo yang sudah kita buat dalam tahapan sebelumnya. Ini saya tandai yang warna hijau. Ini digunakan untuk mencatat neraca saldo yang sudah kita buat dalam tahapan sebelumnya. Kemudian kolom berikutnya ada kolom ayat jurnal penyesuaian yang warna kuning di sini. Ini digunakan untuk mencatat atau memindahkan data yang berasal dari jurnal penyesuaian yang sudah kita buat. Kemudian ada tanda di sini. Tanda saya berikan keterangan diisi dengan akun yang belum ada di neraca saldo. Nah, di sini 5 dan 6 itu adalah diisi dengan nama akun yang ada dalam jurnal penyesuaian yang sebelumnya belum ada dalam neraca saldo. Agar nanti lebih jelas, saya tunjukkan nanti dalam praktek. Nah, selanjutnya ada kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah disesuaikan. Artinya di sini kolom ketiga ini merupakan gabungan antara neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Jadi dua kolom ini, kolom pertama yang kedua, kolom neraca saldo dan kolom ayat jurnal penyesuaian, kita gabungkan nih angka nominalnya. Ditaruh di neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, ketika menggabungkan itu menggunakan rumus seperti ini. Jika debit dan debit itu ditambah, kredit dan kredit ditambah, debit dan kredit dikurangi. Artinya kalau sejenis ditambah, nih sejenis nih, debit ditambah, kredit sejenis ditambah. Kalau lain jenis dikurangi, debit dan kredit itu lain jenis maka dikurangi, atau kredit dan debit lain jenis dikurangi. Oke ya. Kemudian nanti hasilnya jumlahkan ditaruh di sini. Nah, ini untuk penjumlahan hasil penjumlahan debit dan hasil penjumlahan kredit. Selanjutnya bagaimana nih cara mengisi kolom yang keempat, yaitu kolom laba rugi. Kolom laba rugi ini digunakan untuk mencatat pendapatan dan beban. Jadi akun-akun yang nominal, akun pendapatan dan beban dimasukkan dalam laba rugi. Datanya dari mana? Datanya kita ambilkan dari neraca saldo setelah disesuaikan. Dari sini. Jangan lagi Anda menengok ke sini, karena ini sudah nggak berlaku. Sudah disesuaikan dalam kolom yang ketiga di sini. Nah, debit di kolom laba rugi di sini dijumlahkan di sini. Kredit pada kolom laba rugi kita jumlahkan ke sini. Kemudian nanti hasilnya, jika ada selisih debit atau kredit, nah, ini adalah contoh kasus laba. Ketika nanti lebih besar kreditnya, artinya perusahaan itu mendapatkan laba. Maka laba ini atau selisihnya ini kita taruh di sebelah debit sini. Kita taruh sebelah debit. Biar nanti di sini hasilnya seimbang antara debit dan kredit itu seimbang. Nah,
Selisih tadi yang merupakan laba ya, karena ini kasus laba, maka nanti selisihnya atau labanya kita pindahkan pada kolom neraca di sini di sebelah kredit. Mengapa ditaruh di sebelah kredit? Karena laba itu sifatnya menambah modal. Modal kalau bertambah, posisinya ada di sebelah kredit. Kemudian kolom yang terakhir, kolom kelima ini adalah digunakan untuk mencatat akun-akun yang tergolong akun real, yaitu harta utang modal. Jumlahkan yang debitnya, jumlahkan yang kreditnya, kemudian kita jumlahkan di bawah di sini, nanti posisinya harus seimbang. Jadi, inilah langkah-langkahnya nih. Saya tuliskan sebelah sini. Langkah yang pertama, pindahkan neraca saldo. Langkah yang kedua, pindahkan AJP ke sini. Langkah yang ketiga di sini, gabungkan NS, neraca saldo, dan AJP. Langkah yang keempat, pindahkan akun nominal ke kolom laba rugi. Kemudian langkah yang kelima, pindahkan akun real ke kolom neraca. Jadi ada 5 langkah. Paham? Selanjutnya, mari kita praktek bagaimana cara membuat kertas kerja. Di sini saya akan memberikan contoh penyusunan kertas kerja dari salon Evi. Nah, sebelumnya di sini diketahui neraca saldo dari Evi Salon sebagai berikut. Ini ada neraca saldonya. Tentunya neraca saldo ini kan berdasarkan sumber dari tahapan akuntansi sebelumnya. Kemudian ada data penyesuaian. Karena adanya data penyesuaian seperti ini, dari neraca saldo ini tidak bisa serta-merta kita menyusun ke dalam laporan keuangan. Jadi perlu dibuatkan jurnal penyesuaiannya terlebih dahulu. Inilah jurnal penyesuaian yang sudah kita buat untuk Evi Salon. Jadi jurnalnya sudah dibuat. Selesai nih, kita sudah dibuatkan neraca saldo, berdasarkan data penyesuaian juga sudah kita buatkan jurnal penyesuaiannya. Selanjutnya, neraca saldo dan jurnal penyesuaian ini kita pindahkan ke format kertas kerja. Inilah format dari kertas kerja Evi Salon. Nah, kita akan memindahkan nanti satu persatu. Pertama, kita pindahkan dulu nanti neraca saldo ini ke kolom neraca saldo yang ada di kertas kerja. Kemudian nanti kita akan memindahkan jurnal penyesuaian ini ke kolom ayat jurnal penyesuaian yang ada di kertas kerja. Oke ya, mari kita simak baik-baik nih bagaimana cara memindahkan ini atau cara mencatatnya. Inilah hasil pencatatannya. Bagaimana sampai seperti ini? Nah, kita lihat ini. Langkah yang pertama tadi adalah memindahkan neraca saldo. Ini neraca saldo Evi Salon. Kita pindahkan nih ke kolom neraca saldo yang ada di kertas kerja. Abaikan dulu nih yang warna kuning ini. Abaikan kolom ayat jurnal penyesuaian. Fokus dulu ke warna hijau di sini. Warna hijau ini saya ambilkan data dari sini. Saya mengcopy paste neraca saldo di sini ke kertas kolom neraca saldo yang ada di kertas kerja. Jadi dipindahkan. Berikut dengan jumlahnya. Selesai langkah pertama. Mudah kan? Selanjutnya, langkah yang kedua, saya akan memindahkan jurnal penyesuaian Evi Salon ke kolom ayat jurnal penyesuaian yang ada di kertas kerja. Inilah kolomnya yang warna kuning ini. Bagaimana ini cara memindahkan jurnal penyesuaian ke kolom ayat jurnal penyesuaian yang ada di kertas kerja? Mari simak baik-baik. Kita akan memindahkan tiap-tiap akun ini satu persatu. Pertama, ada akun beban perlengkapan, debit 1.500.000. Maka kita lihat dulu di sini. Dalam nama akun yang warna hijau di sini, yang sudah ada di neraca saldo, ada tidak akun beban perlengkapan? Cari satu persatu, oh ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, maka kita membuatkan baris baru di sini. Kita tuliskan di sini beban perlengkapan dengan jumlah 1.500 sebelah debit. Kita memasukkan angka nominal ini ke sini, ke kolom ayat jurnal penyesuaian. Sebelah debit 1.500. Selesai nih satu akun. Kemudian akun berikutnya perlengkapan sebelah kredit 1.500. Kita lihat di sini ada nggak nih nama akun perlengkapan? Oh, sudah ada di sini perlengkapan. Maka kita tinggal memindahkan nilai nominalnya saja. Kredit 1.500. Kita pindahkan ke sini ke kolom kredit ayat jurnal penyesuaian 1.500. Kemudian berikutnya akun sewa dibayar di muka, debit 900.000. Lagi-lagi tengok di sini, ada tidak
kolom akun sewa dibayar di muka? Oh, tidak ada. Maka kita membuatkan di sini di baris baru sewa dibayar di muka. Dengan jumlah debit 900.000, kita masukkan nih nilai nominalnya pada kolom debit 900.000. Nah, selesai. Berikutnya, akun yang berikutnya adalah beban sewa. Beban sewa kredit 900.000. Kita lihat di sini ada nggak nama akun beban sewa? Oh, ini ada. Sudah ada nama akunnya. Maka kita tinggal memindahkan nilai nominalnya saja. Kredit 900.000. Kita pindahkan di sini kredit 900.000. Kemudian berikutnya kita akan memindahkan akun beban penyusutan peralatan salon 1.300.000. Kita lihat di sini ada tidak nama akun beban akumulasi penyusutan peralatan salon? Oh, tidak ada. Karena tidak ada, maka kita membuatkan baris baru di sini. Beban penyusutan peralatan salon. Sebelah debit 1.300.000. Angkanya kita masukkan di sini pada kolom ayat jurnal penyesuaian. Sebelah debit 1.300.000. Selanjutnya kita memindahkan akun akumulasi penyusutan peralatan salon sebelah kredit 1.300.000. Kita lihat sebelah sini dulu, ada tidak nih yang warna hijau? Karena tidak ada, maka kita juga membuatkan baris yang baru di sini. Akumulasi penyusutan peralatan salon sebelah kredit 1.300.000. Maka 1.300.000 kita masukkan ke kolom sebelah kredit, sebelah sini ya, sebelah kredit yang ada pada ayat jurnal penyesuaian 1.300.000. Selanjutnya kita memindahkan akun beban gaji. Debit 170.000. Kita lihat di sini pada kolom yang warna hijau, ada nggak akun beban gaji? Oh, sudah ada. Sudah ada, ini artinya dalam neraca saldo. Maka tidak perlu kita membuka atau membuat nama akun yang baru di sini. Cukup kita memindahkan angka nominalnya 170.000 debit. Sesuai dengan hal di sini. Di sini debit 170.000. Maka kita pindahkan di sini sebelah debit 170.000. Selanjutnya kita akan memindahkan akun utang gaji. Utang gaji sebelah kredit 170.000. Lagi-lagi dilihat di sini pada nama akun yang ada di neraca saldo sudah ada atau belum? Oh, tidak ada nih, tidak ada akun utang gaji. Maka kita membuatkan di sini baris yang baru utang gaji senilai 170.000 sebelah kredit. Sesuai yang ada di sini kredit, maka kita pindahkan juga ke sini sebelah kredit. Selesai nih kita memindahkan akun-akun yang ada dalam jurnal penyesuaian di sini ke kolom ayat jurnal penyesuaian yang ada di kertas kerja. Kemudian kita jumlahkan. Jumlahnya sama dengan yang ada di jurnal penyesuaian. 3.870.000. Selesai kita melakukan langkah yang pertama dan langkah yang kedua dalam menyusun kertas kerja. Selanjutnya kita akan masuk nih ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah menyusun atau mengisi di sini neraca saldo setelah disesuaikan. Ingat tadi di awal sudah saya jelaskan, neraca saldo setelah disesuaikan ini merupakan gabungan dari neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Ketika kita menggabungkan, rumusnya ingat, sejenis itu ditambah, lain jenis itu dikurangi. Kita lihat terlebih dahulu. Kas. Di dalam neraca saldo ada debit 6.600 atau 6.600 di sini. Lihat di kolom ayat jurnal penyesuaiannya, tidak ada di sini nominal dari akun kas. Maka kita pindahkan langsung di sini debit menjadi 6.600. Piutang tidak ada penyesuaiannya, maka pindah langsung ke sini 1.750. Perlengkapan dalam neraca saldo ada debit 7.000. Pada ayat jurnal penyesuaian ada kredit 1.500. Maka ingat nih, lain jenis debit dan kredit, maka kita kurangi 7.000 dikurangi 1.500, hasilnya adalah 5.500. Nah, 5.500 ini kita taruh di sebelah debit. Kenapa ditaruh di debit? Karena 5.500 ini adalah masih nilai dari debit. Debitnya kan lebih besar. Nah, maka ini 5.500 kita taruh di sebelah debit. Berikutnya, peralatan santor 13.000 sebelah debit. Ayat jurnal penyesuaiannya tidak ada, maka kita tinggal pindahkan ke sini. Utang usaha kredit 2.500. Penyesuaiannya nggak ada, maka kita pindahkan langsung ke sini 2.500. Modal tidak ada penyesuaiannya, pindah langsung. Kemudian apa ini? Prive tidak ada penyesuaiannya. Di sini debit, pindahkan langsung ke sini ke sebelah debit. Pendapatan 5.450.
tidak ada penyesuaiannya, pindah langsung. Beban sewa, debit 1.200, di dalam jurnal penyesuaian di sini ada kredit 900. Lain jenis nih, dikurangi. 1.200 dikurangi 900 adalah 300. 300 ini kita taruh di sebelah debit. Kenapa? Karena masih milik debit. Di sini kan lebih besar debitnya, maka 300 ini milik debit, kita taruh di debit. Beban iklan, tidak ada penyesuaiannya, maka langsung pindah. Beban gaji, dalam neraca saldo ada 300. Dalam ayat jurnal penyesuaian ada debit juga di sini 170. Debit dan debit ditambah, sejenis ditambah. Maka 300 tambah 170, 470 kita taruh di sini sebelah debit. Beban telepon listrik tidak ada penyesuaiannya, hanya ada di neraca saldo. Maka langsung pindah ke sini. Nah, selanjutnya berikutnya di sini beban perlengkapan. Di sini kan nggak ada nih, dalam neraca saldo nggak ada, hanya ada di ayat jurnal penyesuaian. Maka ini langsung pindah ke sini. Debit, pindahkan ke debit. Sewa dibayar di muka, di sini debit 900, pindah langsung ke debit 900. Beban penyusutan peralatan salon, 1.300 di debit, tidak ada neraca saldonya, langsung pindah ke sini. Akumulasi, di sini pun sama nih, nggak ada di neraca saldo, hanya ada di jurnal penyesuaian sebelah kredit, maka pindah sebelah kredit. Utang gaji, tidak ada di neraca saldo, hanya ada di penyesuaian sebelah kredit 170, maka dipindahkan pula sebelah kredit. Dari kredit, pindahkan ke kredit, 170. Selesai kita membuat neraca saldo setelah disesuaikan. Jumlahnya di sini 31.720. Debit dan kredit jumlahnya harus sama. Kalau tidak seimbang, berarti ada proses yang salah. Selanjutnya, nah kita sudah selesai nih. Langkah yang ketiga, mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Langkah yang keempat adalah kita mengisi kolom laba rugi, dan langkah yang kelima, mengisi kolom neraca. Laba rugi ini digunakan untuk mencatat akun yang termasuk akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Neraca digunakan untuk mencatat akun yang tergolong akun real, yaitu harta, utang, dan modal. Nah, kita lihat di sini, sumber pencatatan laba rugi dan neraca ini bersumber dari neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi nanti angka-angkanya dilihat dari neraca saldo setelah disesuaikan. Jangan lagi melihat angka yang warna hijau di sini atau yang kuning di sini. Ya, sekali lagi bersumber dari yang warna biru di sini. Kita lihat nih satu persatu. Kita pindahkan di sini, kita masukkan masing-masing akun di sini. Apakah nanti masuk laba rugi atau masuk neraca? Pertama, kas. Ada saldo kas di sini 6.600. Kas itu adalah akun real. Maka kas di sini masuk ke neraca. Ingat ya, Anda harus sudah bisa terlebih dahulu membedakan mana yang real, mana yang akun nominal. Kas ini akun real, maka kita masukkan ke kolom neraca. Piutang, di sini ada 1.750. Piutang juga akun real, maka dimasukkan ke neraca. Kemudian perlengkapan. Perlengkapan ini juga akun real, maka dimasukkan ke neraca. Peralatan salon 13.000. Peralatan salon adalah harta, maka dimasukkan juga ke kolom neraca. Utang, ada angka 2.500. Utang usaha itu adalah akun real, maka utang ini juga dimasukkan ke kolom neraca 2.500. Yang kredit dipindahkan ke kredit, ini debit juga dipindahkan ke sebelah debit. Ada modal. Modal di sini berjumlah 22.300 sebelah kredit. Modal masuk ke neraca. Ingat ya, neraca itu kan adalah harta, utang, modal. Nah, maka di sini yang kredit ini pindahkan ke kredit 22.300. Pref ini adalah bagian dari modal juga. Di sini ada pref dengan angka 200. Kita pindahkan ini ke neraca juga sebelah debit 200. Sini debit, pindah ke debit. Kemudian pendapatan. Ada pendapatan di sini, saldonya 5.450. Pendapatan masuk akun nominal, sehingga dipindahkan ke kolomnya, kolom laba rugi. Di sini kredit, ya, ini kredit, pindahkan sebelah kredit. Kemudian beban sewa 300. Beban sewa termasuk akun nominal, maka dimasukkan ke laba rugi 300. Beban iklan, nah beban masukkan ke laba rugi. Beban gaji dimasukkan ke laba rugi. Angkanya dari sini 470. Beban telepon dan listrik, beban ya, masukkan ke laba rugi. Karena ini akun nominal, beban itu masukkan ke laba rugi 150. Beban perlengkapan, ya, sekarang kelihatan yang bawah di sini, yang warna kuning sini, yang baris di warna kuning. Beban perlengkapan itu punya nilai di sini 1.500. Nah, karena beban, maka dimasukkan ke laba rugi. Ya, ingat ya, beban itu adalah akun nominal. Nah, kemudian sewa dibayar di muka, ada nilai 900. Sewa dibayar di muka adalah termasuk kelompok harta. Ingat ya, kalau kalimatnya dibayar di muka,
itu adalah harta. Maka karena harta, dimasukkanlah di sini ke kolom neraca. Kemudian beban penyusutan peralatan salon. Nah, beban, ini ada nilai 1.300, beban penyusutan peralatan salon, dimasukkanlah ke laba rugi. Karena beban akun nominal. Akumulasi penyusutan peralatan salon ini punya nilai di sini kredit 1.300. Akumulasi adalah bagian dari harta. Nah, harta yang berkurang. Maka karena harta itu dimasukkanlah ke neraca 1.300. Utang gaji ada nilai di sini saldonya 170. Utang itu masuk ke kolom neraca di sini. Nah, selesai nih kita memindahkan nih masing-masing akun yang ada di sini dengan nilai nominal yang bersumber dari neraca saldo setelah disesuaikan, kita sudah pindahkan ke masing-masing, ada yang masuk ke laba rugi, ada yang masuk ke neraca. Langkah selanjutnya, kita jumlahkan. Berapa jumlah debit yang ada di laba rugi? Oh, jumlahnya setelah kita jumlahkan, 3.770. Jumlah kreditnya kita jumlahkan, berjumlah 5.450. Ada perbedaan angka. Ini menunjukkan ada selisih antara laba atau rugi. Karena di sini, yang sebelah kredit itu menunjukkan pendapatan, yang debit itu menunjukkan beban, maka selisih ini disebut sebagai laba. Ditaruh di sebelah sini agar jumlahnya seimbang. Kiri kanan ini debit kredit jumlahnya seimbang. Masing-masing 5.450, kredit juga 5.450. Ini laba. Nah, laba di sini kita pindahkan ke kolom neraca. Kita pindahkan ke sini ke kolom neraca sebelah kredit. Kenapa dipindahkan ke sebelah kredit? Ingat ya, laba itu adalah sifatnya menambah modal. Modal bertambah ditaruh di sebelah kredit di sini. Itu alasannya. Jadi alasannya bukan karena biar seimbang. Alasannya karena ini laba, maka dipindahkan ke sebelah kredit. Karena laba menambah modal. Nah, kolom neraca pun kita jumlahkan. Debit kita jumlahkan di sini berjumlah 27.950. Kreditnya di sini berjumlah 26.270. Nah, kemudian tadi dengan adanya tambahan laba 1.680, maka di sini kredit berjumlah 27.950, debit berjumlah 27.950. Debit dan kredit jumlahnya seimbang. Harus seimbang nanti di sini. Kalau tidak seimbang berarti ada kesalahan dalam proses pencatatan sebelumnya. Paham nih bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita menyusun kertas kerja. Terima kasih Anda sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa berikan like. Jika ada pertanyaan dan saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan jika Anda menganggap tayangan ini menarik dan berguna bagi orang lain, silahkan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel Natagama Televisi.